Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini di ke-25 Juli 2023. Iya bener. Ini tapi bukan untuk tayang tanggal 25 ya teman-teman. Mungkin bisa di tanggal 27 atau di hari Sabtu tanggal 29 ya. Tanggal 2 antara 27 sampai tanggal 29. Nggak ngerti sih nanti. Ini video buat cadangan aja karena Mas Tulus itu minggu-minggu ini lagi padat kegiatannya buat nyari-nyari tempat. Jadi alhamdulillah Mas Tulus lagi kerepotan. Aku terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sharing, sudah ngerti Mas Tulus, sudah mendoakan Mas Tulus. Pokoknya terima kasih banyak. Doa yang sama untuk semuanya. Semoga selalu dalam kabar yang baik. Amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam masalah semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Yang sedang dalam kondisi tanggungan hutang piutang semoga rezekinya dilancarkan. Biar hutangnya cepat lunas. Amin. Ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri. Hanya bisa berdoa mudah-mudahan teman-teman semua selalu semangat ya. Semangat seperti saya. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang pokoknya kudu semangat. Sekali-kali nangis, sekali-kali ngeluh juga nggak apa-apa, yang penting jangan keterusan. Habis itu jadi strong lagi, jadi kuat lagi ya teman-teman ya. Pokoknya harus selalu semangat, mau sakit, mau sehat harus semangat, mau susah, mau senang harus semangat, mau bahagia, mau berduka, pokoknya harus semangat. Pokoknya apapun yang terjadi harus selalu semangat ya teman-teman ya. Yuk belajar sama Mas Tulus. Mas Tulus sekarang lagi belajar untuk mencoba untuk ikhlas dengan apa yang sudah Mas Tulus hadapi sekarang gitu loh. Kalau saya jujur sedang sangat berusaha untuk mencoba melewati semuanya dengan baik-baik saja, walaupun terkadang saya terlihat munafik, terlihat menutupi, tapi itulah tujuan saya. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, karena yang saya perjuangkan saat ini bukan cuma hidup saya teman-teman. Jadi ada Mas Wardi. Saya lebih sakit ketika melihat Mas Wardi yang paginya jalan ke sana sini nyari kontrakan, terus sorenya dia pulang baru jalan nyari rezeki lagi gitu. Saya itu kalau saya yang disakitin enggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan adik saya lah gitu. Jangan jangan adik saya yang merasakan beban seperti saya. Jadi anak itu tuh lagi dalam kondisi yang dia tuh greget sendiri, dia mau berontak tapi saya larang. Jadi saya melarang dia untuk, ya wes sekarang kita ikhlas menerima saja, kita jalani, delok coba kita lihat nanti apa hadiah yang indah dari Allah buat kita. Apa hadiah dari beban yang sudah kita berikan sekarang. Karena saya meyakini bahwa ya setiap hamba yang diberikan ujian pasti bisa melewati semuanya dengan baik. Allah menyiapkan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai hambanya. Jadi kalau dikasih ini berarti kita bisa. Hanya saja terlihatnya ya manusiawi ketika kita merasa di titik terendah. Kadang kita nangis, kadang kita capek gitu. Saya kuat, tapi saya melihat adik saya tuh yang nggak apa yang sedih sendiri gitu loh. Anak itu sebetulnya tidak terima ketika melihat kakaknya harus berjuang sendiri, tapi harus diusik lagi, harus sebenarnya dia tidak merasa tenang dengan itu, tapi saya larang untuk ya wes Dek, sekarang kita ayo diem, ayo bersyukur, ayo lawan semuanya dengan kebaikan. Jadi saya sekarang lagi berontak melawan diri saya sendiri dan juga berontak melawan Mas Wardi biar bisa tenang gitu loh. Karena sampai tanggal 25 Juli ini kami setiap siang selesai aktivitas kami jalan keliling kehujanan, kepanasan, nyari yang lebih baik, yang lebih murah pastinya, yang standar dengan dompet kita tapi masih belum dapat. Doain ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang sekarang lagi punya masalah kudu selalu semangat. Moga-moga undang diangkat masalahnya. Amin ya Allah. Lalu Mas Tulus, ini apa yang mau dibahas di kesempatan video ini? Nah, Mas Tulus kan tadi malam itu merasa mimpi badan sedang bergoyang, kemudian setelah tidur Mas Tulus malah mimpi jam 11 saya merasa badan saya itu goyang secara tiba-tiba,
saya ngerasa kayak badanku tuh kayak ini bukan goyang teman-teman, bukan goyang lagi, rasa badan tuh kayak dikentrok-kentrok, apa ya entrok-entrok bahasa Indonesianya ya. Nah, kayak digituin, rasanya kayak ada yang gerakin, kayak ada yang dorong gitu loh. Bukan goyang lagi. Pas jam 11, kemudian sekitar jam 12 lebih saya tidur, bangun-bangun jam setengah 3 Mas Tulus mimpi lagi yang kurang pas. Masya Allah, ada sebuah gunung atau perbukitan yang rontok ke bawah dengan air yang warna coklat, itu kayaknya lumpur ya. Seperti apa ceritanya nanti Mas Tulus akan ceritakan lebih detail lagi, mudah-mudahan ini pertanda baik teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Mas Tulus ucapkan salam kenal buat yang belum subscribe, harus di subscribe, yang sudah jangan lupa di like, di share ke media sosial yang kalian punya. Mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video, ada super thanks juga di bawah video. Dan juga teman-teman yang mau nyawer tapi nggak mau mengeluarkan rezeki, wah gampang ya, jangan skip iklan yang pendek ya. Dengan jenengan nyawer, dengan jenengan tidak skip iklan yang pendek, jenengan sudah mendukung channel ini supaya terus bisa bertahan dan Mas terus mendapatkan rezeki dari sini ya. Matur nuwun, pokoknya terima kasih yang sudah tidak skip iklan, sudah nyawer-nyawer, semoga bertukar dengan keberkahan. Terima kasih jadi amalnya jenengan ya. Terima kasih banyak. Yuk yang lagi nonton sekarang yang belum like, di like dulu, di share ke media sosial yang kalian punya. Matur nuwun. Teman-teman, saya mau update terlebih dahulu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman, tapi tadi sudah saya screenshot ini biar ndak ndak ngeganggu pas lagi live atau syuting, karena kadang-kadang banking ini kalau dibuka suka loading doang, wifi-nya Mas Tulus rodok-rodok kaya wonge iki. Rodok selenco ya. Pertanggal 25 Juli 2023 teman-teman, rekening donasi Big Tulus Official di sini. 4.030.000 rupiah ya, 4.030.000 rupiah per 25 Juli untuk nasi boxnya. Kemudian untuk sedekah bumi, sebentar tadi saya screenshot biar nggak repot. Oke. Per 25 Juli 2023 ya. Rekening donasi kita di 6.017.000 sekian. Jadi kemarin 6.079, tapi ternyata ada yang katanya diminta dibagi ke nasi box, jadi berkurang untuk rekening donasinya. Ini per tanggal 25 Juli segitu ya teman-teman. Tinggal besok, ini sudah 25 berarti 26, 27, 28 tuh hari Jumat. Saya enggak tahu gimana ini akan ada nasi box atau tidak, tapi yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak ngerti bakal ada atau tidak, tapi mudah-mudahan ada. Kalau toh ada, apakah kira-kira tim kita sibuk atau tidak, karena Tante Ida suaminya sakit, Tika juga anaknya lagi kurang sehat, Mbak Yanti juga lagi mabuk-mabuknya, lagi hamil, kondisinya sudah mau proses mendekati waktu launching, jadi berkali-kali bolak-balik ke rumah sakit buat kontrol. Jadi saya juga nggak tahu apakah Allah izinkan ada, kemudian dicukupkan, kemudian ada, atau cukup tapi ternyata tercancel atau kita geser ke bulan depan. Saya juga tidak tahu, bismillah aja. Mudah-mudahan kalau memang Allah izinkan akan Mas Tulus adakan, kalau tidak mungkin Mas Tulus akan mengikuti alur saja. Tunggu kabar dari teman-teman yang masak. Kalau uangnya belum cukup berarti kita tidak bisa melakukan. Kalau uangnya ada tapi ternyata tidak bisa dilakukan, berarti Allah belum menghendaki karena timnya juga belum bisa bantu masaknya. Gitu ya teman-teman ya. Matur sembah nuwun untuk yang sudah sedekah tanpa terkecuali. Untuk yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Riyanto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Riyanto. Kemudian untuk yang mau bantu sedekah bumi, ceknya di kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan ada rekening DBS atas namanya juga Tulus Riyanto, nggih, tanpa minimal maksimal. Oke, matur sembah nuwun, bismillah, wis mbuh ceritane piye. Ini sudah 25, 26, 27, 28 tuh tinggal 3 hari lagi. Kalau Allah mengizinkan kun fayakun, pasti Allah akan cukupkan ya. Kalau Allah mengizinkan ini ada, pasti Allah akan buat ini bisa ada. Kalau tidak diizinkan, berarti kita next buat bulan depan. Nggih, matur suwun yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali. Hamba-hamba Allah terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, amin ya Allah. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan yang sedekah ke Mas Tulus, dengan saya doakan mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Dan yang sedang punya hajat, apabila hajatnya dikabul pengen bantu sedekah bumi, saya doakan mudah-mudahan hajatnya segera Allah permudah,
Amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur sembah nuwun. Yang sudah nyawer-nyawer juga terima kasih ya. Wah, ini ada namanya Om T yang suka nyawer Mas Tulus ki Jan. Alhamdulillah. Makasih Om T sudah nyawer Mas T. Om T nyawer Mas T. Terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Saya nggak tahu, saya sudah merasa berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang belum dikehendaki sama Allah untuk ada nasi boxnya ya, saya juga nggak tahu. Karena Mas Tulus juga repot sekali teman-teman, harus sana sini terus. Sekarang harus bagi waktu buat syuting sama buat nyari tempat teman-teman. Dan itu tuh kita, aduh kemarin pulang kehujanan jadi Mas Tulus agak kemeng sirahnya sekarang. Agak rada nyut. Wes pokoknya alhamdulillah mawon. Yang penting ayo belajar ikhlas ya. Semuanya harus belajar ikhlas sama-sama sama Mas Tulus. Oke. Di kemarin malam itu Mas Tulus buat postingan, teman-teman mungkin ada yang melihat postingan Mas Tulus di Instagram atau di YouTube terkait dengan rasa Mas Tulus yang badannya itu goyang atau goncang teman-teman. Dan itu tuh terlihat nyata, bukan firasat lagi, itu sangat nyata menurut saya. Dan rasa badan goyangnya itu tuh bukan lagi yang, tapi kayak orang digerakin kita tuh di ke atas tempat tidur tapi tempat tidurnya digoyang gitu loh. Aku rasa badan yang segede Mas Tulus tuh yang bisa goyangin siapa ya kecuali Gusti Allah. Jadi rasanya tuh kayak goyang, Masya Allah, kok aku sedih banget ya. Aduh rasanya sedih rek, maaf. Hati-hati ya nang, itu rezeki sing akeh ya le. Amit ya Mas, Mbak, subscriber Mas Tulus itu lagi ngeliatin Mas Wardi lagi sedih banget liatnya. Pagi dia bangun keliling nyari kontrakan, di siang kerja katanya buat kalau nyari kontrakan aja loh, nggak apa-apa. Enggak Kang, aku mau kerja sambil biar dapat duit. Karena kan Mas Tulus suruhnya agak sepi acaranya. Jadi dia mikir buat nyari duit buat beli cabai katanya. Ya Allah, teman-teman maaf ya. Saya itu kalau dalam titik terendah ini sekarang lagi ngerasa di titik terendah, tapi saya kan harus kayak gini gitu loh. Saya harus kuat gitu ya. Apalagi ngelihat adik saya kayak gitu tuh rasanya lebih Masya Allah, luar biasa. Apa ya, harus lebih kuat lagi daripada sebelumnya gitu loh. Kayak dia itu, dianya ndak terima gitu. Tapi saya lebih nggak terima kalau adik saya juga ngerasain dampak dari apa yang saya rasakan ya. Wes, 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 wes. Wes, buang. Ayo, semangat. Oke, kemarin malam Mas Tulus itu merasa badannya goyang, itu sekitar jam 11 lebih, hampir setengah 12. Mas Tulus merasa badannya goyang, kayak bukan goyang yang gitu, tapi yang goyang kayak gitu, lama-lama kayak berkurang, tapi masih begini aja. Aku sempat kaget karena itu udah setengah 12 malam ya, Rek. Belum tidur, gue goyang, lagi nonton Lokadrama. Mas Tulus lagi seneng nonton Lokadrama itu loh yang dari Surabaya itu. Mas Tulus lagi seneng nonton itu. Lagi nonton Lokadrama, goyang kayak gitu. Terus saya berpikir kalau oke, nggak ada apa-apa, 24 Juli itu ya. Di 24 Juli sore, tanggal 24 Juli malam, Mas Tulus ngerasa kayak badan kayak gitu. Terus oke, saya merasa kayak nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Saya sempat bikin status di WA, di Instagram, di YouTube, siapa tahu ada yang merasakan hal yang sama, tapi ternyata banyak juga yang merasakan hal yang sama, dan di jam itu juga sama. Di jam waktu Mas Tulus ngerasa badan digoncang tadi, itu rasanya juga sama, ada yang merasakan juga. Kemudian setelah itu Mas Tulus sampai setengah satu kalau tidak salah, hampir jam 1, Mas Tulus selesai gawe mie rebus, itu tuh istirahat. Terus seperti biasa, Mas Tulus itu mau tidur jam berapa, bangunnya pas subuh. Setengah 3 Mas Tulus tuh tangi rek. Baru jam 1 kurang tidur, setengah 3 kayak bangunnya kaget. Saya pikir saya lagi di wilayah itu gitu loh. Di mimpi itu saya sedang berada di salah satu wilayah. Saya itu kayak ngerasa mau nyebrang ke Bali, berarti di Gilimanuk ya. Seakan-akan saya itu sedang berada di Gilimanuk dan saya sudah berada di kapal teman-teman. Saya sudah berada di kapal dan saya akan nyebrang, di Ketapang maksudnya ya. Di Ketapang saya akan menyeberang ke Gilimanuk. Saya sudah posisinya sudah di dalam kapal dan di ujung itu, ini mimpi teman-teman, ini mimpi. Di ujung itu ada bukit, di ujungnya pelabuhan Ketapang, saya masih dalam kapal itu kan masih bisa melihat sekeliling ya. Ada semacam gunung atau bukit, saya tidak tahu, saya tidak bisa
bilang itu bukit atau gunung, ada semacam undak-undaknya apa bahasa Indonesia nih ya? Eh, eh, apa sih Rek, yang kayak sawah gitu loh, kayak sawah, di bawah di atas tuh aku lupa, itu dulu pelajaran ada di sekolah, di SD ada kayak ditumpuk-tumpuk, kayak kayak tanah bertumpuk-tumpuk satu sama lain gitu, tapi itu gundul, nggak ada tanaman apa-apa, itu cuma tanah yang warnanya itu merah coklat-coklat tua kayak gitu, dan dari situ tuh tiba-tiba dari atas tuh muncul air teman-teman, dan airnya itu bikin tanah yang tadi tertumpuk-tumpuk kayak irigasi sawah itu ya, dibikin irigasi kayak gitu, dari atas ke bawah tuh kesiram air dari atas perek, terus tanahnya tuh longsor ke bawah, lungsur ke laut gitu loh Rek. Dan itu berdampak dengan mobil kita yang ikut bergoyang karena Mas Tulus dalam mobil. Masya Allah, kenapa ikut bergoyang? Karena air laut itu kedorong sama lumpur tadi teman-teman. Lumpur yang longsor dari gunung tadi, longsor ke tanah, ke laut, kemudian bikin mobil kita bergoyang. Saya secara spontan bangun dan Mas Wardi untungnya belum tidur, dia masih telepon teman-temannya di luar, lagi ada acara buat sih Kerasakti kalau nggak salah, saya nggak tahu. Lagi teleponan terus aku bangun, nih aku langsung teriak Wardi kan, kenapa Kang? Aku mimpi jelek banget deh kayak gini 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 gitu. Oke, saya sebenarnya tidak merasa ini salah satu hal yang buruk gitu ya teman-teman ya. Saya awalnya merasa kayak udahlah, saya biasa aja, nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, nggak akan ada sesuatu, bukan pertanda musibah, pasti semuanya akan baik-baik saja. Saya selalu seperti itu ketika saya mendapatkan firasat yang kurang baik. Tetapi teman-teman, tadi pagi selesai saya duha, selesai saya curhat sama Allah, saya minta rezeki sama Allah, saya minta sehat sama Allah, saya minta dimudahkan urusan saya sama Allah. Selesai duha, saya sempat duduk sebentar dan eh, mendengar eyang itu menyebutkan salah satu nama gunung, pas jenengan, saking pundi lo yang saya bilang gitu. Aku habis dari gunung pun 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 Puncer kalau nggak salah teman-teman, Puncer apa Puncen ya, Puncen apa Puncer gitu. Terus tak tanya daerah mana itu yang kono lo sing awakmu nyebrang kae gitu. Aku langsung melongo Rek. Yang habis dari situ gitu loh. Habis dari Gunung Puncer itu, Puncer apa Pancer ya? Maaf ya Rek, Mas Tulus lupa soalnya tadi pagi ngomongnya. Terus Mas Tulus tuh nggak ngerti Puncer, terus dia bilang gunungnya itu ada tumpukan 7 katanya, ada enek tumpuk pitu. Terus saya inget-inget dalam mimpi itu memang di gunung yang saya lihat gundul tadi Rek, gunung itu nggak ada pohonnya gitu loh. Kayak udah dibikin irigasi, kayak mau buat kayak irigasi apa tuh bahasannya. Aku takut salah ngomong. Dikoreksi ya Rek ya kalau Mas Tulus salah. Yang kayak buat tanam padi dari atas, dari bawah atas, ada pokoknya sistemnya ke atas terus. Itu saya hitung, setelah saya hitung-hitung tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5, emang 7. Ada tumpukan tanah ke atas, ada 7 baris lah istilahnya gitu. Saya langsung yang jenengan habis dari gunung puncak ikulah pokoknya ya, gunung Pancer, Puncer, Puncer apa Pancer, bolah pokoknya teman-teman yang tahu silakan tulis di komentar ya Mas Tulus, soalnya lupa namanya. Kalau saya salah juga maaf. Ini Puncer, Pancer atau Puncen, nggak tahu. Yang bilang itu tiba-tiba. Terus aku habis dari gunung Puncer itu, Pancer itu, alah malah ribet dewe toh. Yang habis dari gunung yang di Banyuwangi itu katanya kan. Saya tanya di dekat kamu nyebrang, berarti kan Banyuwangi. Terus gunung itu tumpuk pitu le. Nah, Eyang bilang gunung itu sedang dalam pengawasannya beliau. Gunungnya saya tak delok ke wae, saya tak awat-awati. Apa sih tak awat-awati itu, diawasi gitu loh, diperhatikan sama beliau. Jadi yang Lukito itu tiba-tiba fokus ke gunung ini, gunung yang tumpuk 7 ini tadi sedang diawat-awati. Lah saya langsung nanya toh, yang semalam saya ngerasa mimpi goyang, apa ngerasa badan saya goyang bukan mimpi. Terus pas iki mau tadi subuh saya bangun setengah 3 itu saya mimpi begini begini begini. Tumpuknya itu paudu. Dia langsung nanya begitu. Iya, tumpuknya 7. Mungkin kui sing tak awat-awati saiki. Mungkin yang sedang saya perhatikan sekarang istilahnya gitu. Jadi aku sekali lagi Mas Tulus minta maaf untuk nama gunungnya, saya nggak tahu karena saya lupa. Bukan nggak tahu tapi saya lupa namanya. Kalau nggak salah namanya Pancer, Puncer, Pancer.
apa puncen, antara tiga itu, antara puncer, pancer, puncen, antara tiga itu. Saya juga enggak tahu di sana ada gunung itu atau tidak. Saya enggak cari-cari tahu. Jadi saya enggak ngerti dan dia bilang apakah tumpuk tujuh? Setelah saya ingat-ingat mimpi saya, iya itu tumpukannya ada tujuh memang. Ada tumpukan, ada tujuh baris tanah yang sedang bertumpuk dibikin gitu yang buat nanam sawah segala macam. Dan itu tuh langsung yang spontan aku nyeplos langsung, aduh, ono apa iki le gitu ya. Terus kalau badan saya goyang, kalau menurut Eyang memang ada semacam getaran dari bumi yang memang saat itu di tanggal 24 jam 11 itu katanya ada yang sedang bergoyang. Tanah ada yang sedang bergerak atau yang sedang bergoyang. Wallahu alam itu yang dimaksud Eyang di mana saya juga enggak tahu. Tapi kalau yang dimaksud Eyang ketika kamu merasa di jam 11 malam itu badan kamu goyang, sebetulnya ada yang memang sedang goyang posisinya. Entah itu entah itu bumi atau entah itu gunung. Saya tidak tahu soal itu. Eyang bilangnya kalau itu memang firasat karena hal yang memang sedang terjadi. Dan yang dipastikan Eyang adalah salah satu yang pastikan adalah sing pasti ketoke gempa le. Yang saya rasakan itu. Nah, ternyata bersinergi dengan gempa yang sedang saya rasakan, tiba-tiba saya mimpi itu, Eyang bilang bahwa dia sendiri sedang mengawasi salah satu gunung. Saya nggak ngerti lek ngaranku kalau ini tak bilang gunung, gunungnya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar kalau di mimpiku ya rek, maaf. Tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Jadi menurut aku bisa dibilang ini perbukitan sih sebenarnya. Kayak tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu besar, tapi itu sudah gundul rek, sudah tidak ada apa-apa. Dan di situ saya melihat tanahnya tuh hampir separuh loh rompal ke laut. Tanahnya tuh hampir separuh rompal ke laut karena ada kandungan air dari atas. Saya tidak tahu airnya dari mana karena pada di saat mimpi saya itu saya nggak ngerasa ada hujan, sedang tidak hujan. Air tuh kayak keluar dari atas puncak bukit atau gunung itu tiba-tiba seret, terus lemah kok ambrol brol sampai warnanya coklat nyemplung ning laut. Jebruk, terus gini. Bersinergi dengan yang disampaikan Eyang, ternyata Eyang bilang saya sedang prihatin dan saya sedang ngawat-ngawati tempat itu. Lain tenopo, saya gitu kan. Kenapa Eyang sedang mengawat-ngawati gunung itu yang Eyang maksudkan itu? Eyang tidak menjelaskan gunungnya itu seperti apa, tetapi lapisan gunung itu katanya ada 7. Nah, lapisan 7 yang dimaksud Eyang ini apakah bukit yang saya lihat, saya juga tidak tahu karena beliau tidak mengiyakan, tidak mengkonfirmasi yang saya sampaikan. Nah, katanya beliau dia sedang mengawasi gunung ini karena di bawah gunung itu banyak cucunya, banyak anak cucunya Eyang yang sedang kekurangan atau kelaparan atau kesusahan dalam mencari rezeki. Menurut Eyang seperti itu. Jadi beliau sedang mengawasi gunung itu untuk dijaga supaya tidak menghalangi cucu atau masyarakat yang ada di bawah gunung itu. Mungkin sekali lagi saya tidak membenarkan yang saya sampaikan, ini yang disampaikan Eyang, bahwa di gunung itu di bawahnya itu masih banyak anak cucunya Eyang yang sedang mengais rezeki dan dalam tanda kutip saat ini sedang dalam kondisi kesulitan atau kesusahan dalam mendapatkan rezeki, sehingga Eyang lagi ngawat-ngawati itu supaya gunungnya itu, aku nggak ngerti apakah ini gunung aktif atau gunung yang bisa dibilang ini gunung yang apa jenenge kuwi, karena mungkin longsor seperti mimpi saya juga nggak tahu. Teman-teman saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti soalnya. Saya belum cari tahu soal itu dan saya juga tidak, maksud yang diomongin Eyang itu sebetulnya saya tidak nyambung, tetapi ada hal yang Eyang sampaikan yang menurut saya agak mengerikan. Walaupun dia bilang aku cuma ngawat-ngawati ben gunung iki nggak ngalangi anak putuku golek rezeki. Istilahnya seperti itu. Beliau bilang seperti itu. Saya hanya sedang mengawasi gunung ini supaya gunung ini tidak menghalangi anak cucu saya dalam mencari rezeki. Mungkin yang dimaksud Eyang itu di gunung itu mungkin ada perkebunan atau ada perbukitan atau mungkin ada semacam laut ya. Laut tempat masyarakat sekitar atau anak cucunya Eyang yang dimaksud ini adalah anak cucunya Eyang sendiri, adalah kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin sedang mengais rezeki di bawah gunung itu, atau gunung itu tuh akan ada sesuatu, saya juga tidak tahu. Nah, bersinergi dengan disampaikan Eyang ketika saya bilang mimpimu kui mau koyo hal sing bisa dadi nyoto. Ketika Eyang bilang mimpimu tadi bisa sesuatu yang akan menjadi nyata, raut mukanya beliau langsung berubah rek. Langsung yang kayak wis pasrah karo Gusti Allah gitu loh. Ya wis,
aku iso apa to lelek memang sekudune. Kalau sudah seharusnya saya bisa apa gitu loh. Beliau tuh langsung bilang seperti itu. Nah, sekali lagi Eyang Eyang tidak mengiyakan ketika saya tanya apakah yang dimaksud bukit dengan gunung yang longsor itu sama, tetapi pandangan saya adalah hanya sebuah bukit yang ada 7 lapis atau tujuh tumpukan ke atas, kemudian longsor separuh, Rek. Ini separuh. Dan kalau ini bisa sampai terjadi, terus bisa terjadi dan mungkin akan terjadi kalau sampai berimbas ke apa ki jenenge sampai ke pelabuhan, ini juga akan sangat mengganggu. Dan beberapa hari belakangan Cerondol ngasih clue kita terkait dengan gelombang tinggi dan beberapa juga terbukti. Aku rasa ini juga salah satu hal yang patut kita waspadai. Tetapi sekali lagi Mas Tulus garis bawahi teman-teman, yang saya sampaikan tidak saya benarkan. Yang saya sampaikan saya tidak pastikan ini akan terjadi. Tetapi hasil analisa saya setelah ngobrol sama Eyang, jadi kalau mimpi saya itu bisa sampai terjadi, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah gempa. Gempa dengan skala yang tidak kecil. Ini menurut saya skala tidak kecil. Saya sudah berkali-kali sampaikan ke teman-teman, tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan ini juga perlu kita waspadai. Ya, di tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Juli kita harus waspadai juga terkait dengan gempanya. Karena bukan lagi yang kayak gini. Bukan grunjal kayak digoyak gitu loh. Kayak mobil itu kayak kita naik mobil tapi ngelewatin polisi tidur yang gede, yang tinggi. Jadi rasanya kayak grunjal gitu. Itu yang pertama adalah memang harus diwaspadai bahwa kalau menurut yang disampaikan Eyang, rasa geronjalan di badanku itu atau rasa goyang di badanku ternyata bersimbol bahwa akan adanya gempa atau pada saat itu sedang ada yang bergejolak, entah itu gunung ataupun gempa. Tetapi Eyang lebih ngasih memberikan clue terkait dengan gempa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mimpi saya, terkait ada gunung yang longsor atau bukit yang longsor ke laut ini. Bagi saya ini juga salah satu hal yang kalau yang bilang ini bisa terjadi berarti patut kita waspadai. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan ini hanya sebatas mimpi, hanya sebatas firasat. Bisa salah, bisa tidak benar juga. Jadi kita doakan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa karena saya juga agak deg-degan ketika yang bilang saya sedang mengawasi satu gunung yang ada di dekat itu dan kebetulan saya mimpi di situ. Apakah ini bukit yang sama atau gunung yang sama saya juga tidak tahu. Dan beliau sedang melindungi dalam tanda kutip mengcovery anak cucunya beliau yang ada di sekitar gunung itu. Saya tidak tahu apakah yang dimaksud ini di bawah itu adalah laut atau gunung yang longsor tadi adalah laut atau gunung yang sedang dijaga yang juga ada lautnya atau perkebunannya atau ada peternakan atau tempat masyarakat mencari rezeki, saya juga tidak tahu ya. Selebihnya saya tidak membenarkan juga, tapi mudah-mudahan hal yang saya sampaikan hari ini tuh kayak jadi bahan pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati. Mudah-mudahan nggak terjadi, dan kalau harus terjadi mudah-mudahan ya jangan ada korban jiwa. Jangan ada yang dirugikan, wes misalnya harus roboh gunungnya atau bukitnya, ya wes roboh wae sesuai kehendak Allah, tapi jangan ada korban jiwa. Amin. Kalau bisa semoga tidak ada, hanya sebatas mimpi dan juga firasat. Amin ya Allah. Kalau teman-teman tahu atau tinggal di sekitaran daerah Banyuwangi, apa benar ada gunung yang tumpuk 7, tumpuk 7 kuwi mau, atau ada juga bukit yang sedang digali atau diapain yang bentuknya sudah seperti jalan ditumpuk-tumpuk menjadi 7, apakah ada? Silahkan tulis di kolom komentar karena Mas Tulus juga enggak tahu. Ini batas kemampuan saya hanya melihat mimpi yang disampaikan yang hanya itu saja. Selebihnya secara visual saya enggak tahu ini tempatnya di mana, karena ketika saya beranjak ke Bali pada waktu itu saya merasa tidak melewati itu gitu loh. Saya enggak tahu ada bukit itu di dekat saya. Sedangkan dalam mimpi saya melihat saya dalam kapal dan bukitnya itu kok saya terlihat daripada tempat saya di atas kapal. Jadi intinya gunung itu terlihat dari pelabuhan Ketapang menurut saya itu. Ya, teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video ini. Silahkan, aku nggak tahu video ini hanya video cadangan sebetulnya buat kalau pas Mas Tulus sangat repot, nggak tahu Mas Tulus tayangkan atau tidak. Tapi teman-teman mudah-mudahan bisa mengambil hal yang baik dari apa yang saya sampaikan dan juga bisa mengambil kesimpulan baik dari apa yang Mas Tulus sampaikan di video ini ya. Tidak ada kepastian di sini, hanya sebatas membaca intuisi, bisa saja
tidak terjadi dan semoga tidak terjadi. Amin. Semoga manfaat teman-teman ya. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Sakit medis maupun non medis semoga Allah izinkan sembuh di bulan Muharram ini. Amin ya Allah. Untuk teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang belum kerja semoga cepat dapat pekerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah melimpah dan pekerjaannya awet. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi ingin punya keturunan semoga segera Allah kabul punya keturunan. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang ingin memiliki jodoh atau dekat dengan jodohnya semoga segera Allah pertemukan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya, pengen angkat derajat keluarganya, pengen jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Laris dagangannya lancar usahane. Amin. Untuk saat ini semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang akan dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah dan juga fitnah yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Aku nggak tahu ini sekali lagi video ini akan aku tayangkan atau tidak ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan masih bisa ditayangkan dan tidak. Mungkin teman-teman nggak tertarik karena pembahasannya ya cuma sekedar firasat, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah intinya itu ya. Jangan lupa terus like, komen, dan juga subscribe di share media sosial kalian semuanya. Jangan lupa juga tidak skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Mas Tulus pamit undur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu. Semangat yo.